Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan kami setelah pelaksanaan refleksi hari ini, maka akan terjadi perubahan mulai dari hari besok terhadap bagaimana Bapak Ibu membuat persiapannya dengan menggunakan aturan yang sebenar-benarnya, dan bagaimana melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan memasukkan atau mengimplementasikan cara-cara baru yang diinginkan di abad 21. Pertama, perlu mendapatkan penguatan dari sisi kerangkanya dulu. Kita mengetahui bahwa dasar pembuatan RPP ini adalah di Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 14 tahun 2019. SE 14 2019 ini mengisyaratkan bukan menjadi RPP satu lembar, tapi di dalamnya adalah berbunyi penyederhanaan RPP. Sederhananya di mana? Sederhananya yang tadinya komponennya 13 turun menjadi 3 saja komponennya. Pertama, komponen yang kita ketahui adalah tujuan, lalu proses dan penilaian. Nah, saya tadi menyebut kerangka. 3 komponen yang diisyaratkan di dalam SE itu adalah minimal, Bapak Ibu. Sekali lagi saya garis bawahi, tujuan, proses, dan penilaian itu adalah minimal yang diinginkan oleh SE. Dan jangan memaksa diri untuk membuat menjadi 1 lembar. Setengah lembar pun boleh, 3 lembar pun boleh. Jadi dari komponen yang 3 itu, setelah kami telaah, ada kurangnya. Satu contoh, ketika Bapak Ibu menentukan satu saja tujuan untuk dibelajarkan pada hari ini, maka Bapak Ibu membuat sebuah pernyataan tujuan. Contoh bunyinya seperti ini: peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri kampret di Indonesia melalui pengamatan media televisi secara tepat. Contoh tujuannya seperti itu. Orang yang membaca seperti saya misalnya akan bertanya lagi. Pertama pertanyaannya, dari mana dia dapat kata kerja operasional di dalam tujuan itu yang tertulis menjelaskan? Dari mana dia dapat? Pasti yang membuat itu bingung akan menjawab. Jadi dengan munculnya sebuah RPP langsung dari setelah identitas menuju tujuan, inilah yang menjadi bahan pertanyaan kepada kita untuk semua tahu bagaimana prosedur membuat tujuan itu. Akhirnya kami membuat kesepakatan bersama Bapak dan Ibu untuk menambah kerangka itu, supaya ada dasar Bapak dan Ibu dalam rangka membuat tujuannya. Sebab kita ketahui bersama, sebuah tujuan pembelajaran di dalam RPP itu harus dianalisis dulu KD-nya. Apanya yang dilihat di KD? Mudah-mudahan Bapak dan Ibu masih ingat ada level 1, level 2, level 3. Kemudian kognitif 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ketika melihat sebuah KD Bapak dan Ibu harus pertama tujuan penglihatannya itu adalah kepada kata kunci di dalam KD. Ketika kata kuncinya di dalam KD seperti ini bunyinya, maka IPK-nya wajib seperti ini dan tujuannya menggunakan KKO seperti ini. Jadi yang pertama adalah melihat kata kunci di dalam KD. Yang dilihat apanya? Pada tingkatan kognitif berapa dia? Apakah dia C1, C2, C3 sampai dengan C6? Ketika kita sudah tahu, maka kita juga akan membuat tujuan pembelajaran tidak boleh melompat dari kandangnya. Kalau kandangnya C1, maka kata kerja operasional yang kita pilih adalah di dalam kandang C1. Contoh seperti tadi, mengidentifikasi, menyebutkan, ini kan satu kandang ya.
pada level C1 dan level 1 itu ada bagiannya adalah C1 dan C2. Maka ketika Bapak dan Ibu membuat sebuah TP, tidak boleh mengambil KKO yang ada di C4. Jadi harus sejalan dia. Itu sebabnya rumusan atau kerangka RPP yang kami sepakati itu, semua kita guru SMP di Kabupaten Lombok Timur itu tidak A langsung tujuan. Kan tadi saya mengatakan minimal ya, tujuan, proses, dan penilaian. Nah sekarang harus dimulai dari KI, KD, dan IPK. Baik, jadi kesepakatan kita bahwa di dalam RPP itu harus ada mulai dari KI-nya keempat-empatnya ya, KI 1, 2, 3, 4, kemudian KD-nya disesuaikan dia dengan program semesternya. KD mana yang diambil? Apakah itu KD pengetahuannya maupun keterampilannya diambil? Kemudian dari KD itu Bapak Ibu harus membreakdown-nya, menurunkannya menjadi indikator pencapaian kompetensi. Namanya saja indikator. Indikasi bagaimana supaya kita bisa mencapai tujuan, itu nama indikator. Tetap bahasanya sama, menggunakan kata kerja operasional yang satu level. Ini adalah taksonomi Bloom terbaru ya. Taksonomi Bloom terbaru, boleh pakai Anderson terbaru juga. Ketika Bapak dan Ibu, ya kita pahami dulu ya, kita pahami dulu ini. Di sini ada yang disebut dia dengan level, ada yang disebut dia dengan kognitif atau L dan C. L itu ada 3, level 1, 2, 3. C itu ada 6. Yang masuk pada level 1 adalah C1 dan C2. Level 2 itu adalah C3 dan C4. Dan level 3 itu adalah C5 dan C6. Ketika Bapak dan Ibu menjumpai kata kunci di dalam KD, misalnya menceritakan di kata kunci di dalam KD, maka kita sebagai guru yang akan membuat rumusan tujuan itu melihat, oh ternyata menceritakan ini adalah bagian dari memahami yang ada pada C2 dalam level 1, gitu kan? Berarti saya akan memilih KKO untuk membuat TP di dalam level 1. Boleh C1, boleh C2 gitu. Tidak boleh saya melompat ke level yang lain. Misalnya nanti, ini memecahkan. Sidang pakai itu supaya lebih top, katanya lebih hot, supaya lebih hot. Berbicara mengenai hot, tidak semua KD hot Bapak Ibu. Tidak semuanya harus dihotkan. Apa guna narak lot, apa guna narak mod, kan gitu. Nah semuanya hot. Kalau dia level 1, mengingat, berbeda demi Allah, mengingat. Anak dapat menyebutkan begitu saja bunyinya, tidak bisa hot. Tapi kalau sudah levelnya 3, itu sudah hot ya. Seperti tadi saya kembali, ketika Bapak Ibu menemukan kata kunci satu contoh menceritakan, maka otak kita berpikir bahwa menceritakan ini setelah melihat, ini tolong dicetak juga ini, melihat, oh ternyata menceritakan itu ada pada C2, memahami ini. C2 memahami, C2 itu adalah bagian dari level 1. Level 1 itu bagiannya C1 dan C2. Maka saya akan membuat TP saya, tujuan pembelajaran saya, dengan mengambil semua KKU itu dipilih dari C1 dan C2 sebanyak ini. Ini yang relevan dengan kata kunci itu. Sebaliknya, jika di dalam kata kunci itu ada kata membandingkan, di KD ya, di KD itu tertulis membandingkan hewan gemuk dan hewan kurus. Misalnya, lihat dulu, oh ternyata membandingkan itu pada mengevaluasi yang ada pada level 3 dengan tingkatan C5. Maka saya akan memilih kata kunci itu karena level 3 itu bagiannya adalah C5 dan C6. Saya ambil dari sini saja, tidak perlu saya kemari. Gitu. Jadi masing-masing punya kandang mencari kata kunci.
Ketika Bapak Ibu membuat tujuan, harus ada KD-nya supaya orang lain tahu. Coba lihat KD-nya dulu. Oh, ini kata kuncinya, level sekian, C-nya sekian. Tepat enggak? Kata KKO yang diambil, tepat apa tidak? Itu yang satu. Kedua, masih kita memikirkan di tujuan ini. Sekarang kita ceritanya akan membuat tujuan. Sudah tahu kata kunci di dalam KD, kandangnya adalah kandang L1 misalnya, maka saya mengambil kata kerja operasional di dalam C1 dan C2. Sudah saya putuskan, ini yang saya ambil, saya akan pegang. Misalnya, saya akan mengambil kata menguraikan, karena kan satu kandang dengan menceritakan. Menguraikan, itu yang akan saya pakai membuat TP, membuat tujuan pembelajaran pada materi saya ini. Ingat, untuk pembelajaran abad 21 Bapak dan Ibu harus mengikuti format TP dalam formasi A, B, C, D. Audience, behavior, condition, dan degree. Artinya adalah di dalam TP itu keempat macam ini harus ada. Apa itu audience? Audience itu adalah orang yang akan kita rubah. Dalam hal ini adalah peserta didik. Peserta didik mana? Peserta didik yang Bapak ajar di sini. Jadi peserta didik yang ada di SMP 3 Keruak yang merupakan binaan Bapak dan Ibu, itulah audiensnya. Lalu di bawah audiens itu kita diminta untuk bagaimana dan apa yang harus diperbuat oleh anak. Apa yang harus diperbuat, yang dilakukan oleh anak, yang disebut dia dengan behavior. Jadi behavior adalah apa yang akan dilakukan oleh anak. Jadi behavior adalah apa yang akan dilakukan oleh anak. Dalam hal ini adalah menceritakan. Lalu untuk bisa anak melakukan itu, melakukan menceritakan itu, behaviornya itu harus diciptakan sebuah situasi. Harus diciptakan sebuah kondisi. Misalnya, saya akan membuat tujuan dengan KKO menceritakan. Peserta didik dapat menceritakan pengalamannya, pengalaman rekreasinya, melalui, nah kita tambahkan kata melalui ini untuk membuatkan dia situasi. Melalui pengamatan lingkungan di sekitarnya. Jadi kondisi yang kita buat adalah pengalaman lingkungan di sekitarnya. Atau peserta didik dapat menceritakan cara kerja mesin diesel melalui observasi bagian-bagian mesin. Jadi ada melaluinya, ada kita ciptakan sebuah kondisi, ada kita ciptakan sebuah situasi. Ini yang baru Bapak Ibu di dalam RPP. Ketika Bapak Ibu membuat RPP, maka selain dari peserta didik dapat kata kerja operasional, ciptakan kondisinya. Kondisinya seperti apa? Dan yang terakhir adalah degree, merupakan hasil dari kerja siswa melalui situasi itu. Hasilnya apa? Pertama bisa dalam bentuk kuantitas, jumlah. Misalnya, peserta didik dapat menyebutkan ciri-ciri cebong di Indonesia melalui pengamatan tayangan TV sebanyak 5 buah. Nah, itu kuantitas. Jadi, peserta didik dapat menyebutkan ciri-ciri cebong di Indonesia melalui tayangan televisi sebanyak 5 buah. Ini komplit, sudah ABCD tujuan ini. Itu satu, yang kuantitas. D atau degree yang kuantitas. Sebab D juga bisa kualitas. Peserta didik dapat memilih program yang tepat melalui pengamatan sumber daya manusia dengan tepat. Nah, dengan tepat ini adalah kualitas. Dengan tepat, dengan baik, dengan sempurna, dengan terarah, dengan terprosedur, semuanya kualitas.
Dan satu lagi D itu adalah proses. Jadi ada kuantitas, ada kualitas, ada proses. Proses itu prosedural. Peserta didik dapat menceritakan rumusan Pancasila melalui tayangan video secara terproses mulai dari awal sampai akhir. Nah, itu proses. Secara terprosedural mulai dari awal sampai akhir. Jadi D itu ada 3 macam, ada kuantitas, kualitas, dan proses. Ini di dalam tujuan. Jadi simpulannya adalah pertama, membuat tujuan berdasarkan kata kunci di dalam KD. Lihat kata kuncinya ada pada level berapa, ada pada kognitif berapa. Harus antara kata kunci di dalam KD itu sejajar dengan IPK dan tujuan. Kemudian membuat tujuan itu mengikuti formasi A, B, C, D. Audience, behavior, condition, dan degree. A-nya adalah peserta didik kita sendiri, B-nya adalah apa yang dilakukan oleh peserta didik itu, C-nya adalah situasi yang kita bangun untuk bisa dilakukan B-nya, dan D-nya itu adalah hasil dari perbuatan yang ada di B. Itu masalah tujuan. Dan yang terakhir, karena ada saya lihat di tujuan itu menggunakan kata kerja operasional yang bisa diukur. Jangan menggunakan kata kerja operasional yang tidak bisa diukur. Sebab nanti membuat alat ukurnya berupa tes itu tidak akan bisa. Itu masalah tujuan di dalam RPP. Sebelum Bapak dan Ibu membuat tujuan pembelajaran, tolong sebutkan model yang Bapak Ibu kembangkan nanti di kelas. Ini lumayan nih. Inilah kunci pembelajaran Bapak Ibu. Setelah tujuan bagus, bagaimana meran kegiatan di kelas itu harus ada modelnya. Jadi kalimatnya akan berbunyi melalui model pembelajaran bla bla bla. Kita ingat, kita tahu bahwa model pembelajaran itu banyaknya 5. Pertama, Bapak Ibu mengenal problem based learning. 1. Problem based learning. 2. Project based learning. 3. Discovery inquiry. 4. Scientific. 5 adalah GBI, genre based instruction. 5 buah model inilah yang akan Bapak Ibu gunakan untuk action di kelas. Kenapa? Karena masing-masing model memiliki sintaks yang berbeda-beda. Salah satu karakteristik pembelajaran pada masa COVID ini adalah asesmen diagnostik. Jadi kalau membaca Kemendikbud 7/19/2020, di sana dipersyaratkan bahwa sebelum mulai melakukan pembelajaran wajib fardu ain hukumnya, seluruh guru melakukan asesmen diagnostik. Ini yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi. Nah, tepat tadi yang disampaikan bahwa begitu mengakhiri pertemuan, untuk 1 KD selesai, maka lakukan asesmen diagnostik untuk pelayanan akan datang dalam rangka untuk menentukan model. Ketika pengetahuan dasar anak tentang KD atau indikator yang kita belajarkan kosong, maka problem based learning. Ketika pengetahuan anak sedikit saja, maka kita gunakan project based learning. Kemudian banyak yang tahu, maka kita gunakan discovery inquiry. Ketika kita tidak memiliki gambaran tentang pengetahuan anak, maka gunakan scientific. Dan khusus untuk bahasa, di samping 4 pendekatan model tadi, kita bisa menggunakan yaitu model pembelajaran berbasis teks. Ini ada yang perlu dipertajam, diperdalam, baik terkait dengan konsep tujuan pembelajaran yang mengacu pada ABCD, kemudian pelaksana pembelajaran yang harus berTP, ber-TPACK, termasuk
asesmen akhir pembelajaran tadi, dan banyak hal yang barangkali perlu dipertajam, termasuk tadi tech base itu yang barangkali perlu itu, karena saya lihat kita begini aja, baik paket, bagian paket itu aja selalu di mana-mana. Nah ini sekarang ada trik yang mungkin bisa kita tiru. Baik, saya berikan kesempatan 2 orang saja. Penggunaan KKO, kata kerja operasional, khusus untuk jenjang kelas 9, itu tidak perlu lagi menggunakan C1, contohnya mengidentifikasi. Oke. Jadi yang dengar itu juga sumbernya mendengar dari pengawas pembina juga. Betul. Kedua, untuk formasi ABCD degree, apakah selamanya harus menggunakan pernyataan yang menunjukkan kualitas dan kuantitas dengan tepat atau dengan benar? Perbedaan RTP yang awalnya lengkap dengan sistematika semuanya tampil dan RTP yang 1 lembar. Di sana kan ada beberapa yang dihilangkan di dalam RTP 1 lembar itu. Contohnya misalnya metode pembelajaran. Kalau saya di sini pada PP-nya di mana metode pembelajaran itu ditampakkan dari kegiatan inti apa yang dilakukan, tapi tidak tercantum metode apa yang dipakai, apakah discovery, kemudian program basic learning atau yang lainnya tidak ditampilkan, tapi ditunjukkan di dalam kegiatan ini. Kedua, masalah pembuatan RPP, apa harus kita ketahui dulu pengetahuan anak tentang materi yang akan diajarkan baru RPP itu tercipta. Ya, atau baik. apakah bisa kita Bagus, membuat bagus. RPP itu kita buat sekaligus Ya, satu ya. semester. Yang pertama, apakah tidak perlu melalui C1, C2, C3, C4 atau C1, C2 gitu ya? Di dalam persiapan tidak perlu lagi ber-C1, 2, 3. Misalnya Bapak mendapatkan C5, misalnya ya, C5 di kata kunci di dalam KD, kata kunci di dalam KD. Maka untuk persiapan tidak perlu lagi untuk membuat tujuan C1, C2, C3, nggak perlu. Tetapi di dalam pelaksanaan boleh diurutkan mulai dari menyebutkan, menjelaskan. Kalau misalnya nanti kata kunci KD-nya itu membandingkan sampai kepada titik akhirnya. Kalau di dalam proses, harus Pak, di dalam proses. Pelaksanaan C1, C2, C3 itu harus di dalam proses. Tapi di dalam persiapan tidak perlu dibuat. Jika kata kunci yang Bapak temukan di KD itu adalah misalnya menafsirkan. Itu kan ada pada C6. Menafsirkan. Hanya di persiapan membuat tujuan yang seteman dengan menafsirkan di tujuan di dalam RPP. Tetapi di dalam proses sebelum menuju menafsirkan, di dalam proses loh ini, ketika pelaksanaan sebelum menuju menafsirkan kan kita giring dulu anak dari dasarnya, dari menyebutkan, kemudian menguraikan, kemudian membandingkan, lalu nanti pada proses akhirnya itu ketemu menafsirkan di dalam kegiatan atau pelaksanaan PBM. Kalau di dalam persiapan tidak perlu. Begitu Pak, itu maksudnya. Maksud yang begini, untuk kata kerja operasional itu misalnya C1 mengidentifikasi, kebetulan dia kan kelas 9. Ya. Tidak yang buat RPP dengan kata mengidentifikasi. Oh iya. Ternyata itu tidak perlu untuk kelas Betul, 9, tidak itu kan perlu. untuk kelas 7. Betul. Oke. Jadi di persiapan itu kan maksudnya di persiapan tidak perlu lagi membuat mengidentifikasi. Yang sudah buat adalah contoh tadi menafsirkan ya, ada pada C6. Teman-teman C6 itulah yang akan dibuat kata kunci atau KKO itu diambil untuk membuat tujuan. Di persiapan saja. Tapi nanti kalau di pelaksanaan di kelas, ya mulai dari awal. Kan tidak mungkin kita langsung menafsirkan. Giring sampai pada C6-nya menafsirkan. Soalnya pun harus menafsirkan. Jangan mengidentifikasi lagi, menyebutkan, menjelaskan, jangan. Tapi langsung pada poin yang akan kita pakai menjadi alat ukur tujuan itu. Begitu Pak Guru. Kita bahas sedikit ya. Silakan.
terima kasih, benar seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi. Memang karakter KD-nya memang seperti itu. Tidak lagi cuma tadi di dalam proses pembelajaran itu sebagai bahan abstraktif perlu kita mengingatkan anak kembali sebelum sampai kepada praktik. Misalnya untuk menelaah struktur. Nah, jadi paling tidak diperkenalkan data struktur dulu. Yang tentu sudah dipersiapkan dan anak sudah punya pengetahuan di kelas 7. Karena memang kelas 9 langsung praktik, tetapi untuk bahan persepsi maka perlu kita ulang kembali. Berarti di RPP tujuan itu persiapan itu tidak perlu ada mengidentifikasi. Tidak. Lanjut ke sini apa maunya nggih. Langsung menuju kepada kata kunci. Iya, kata kunci menelaah. Ya langsung. Cepat. Iya. Kemudian 3.2 menelaah. 4 yang mengungkapkan pengalaman. Jadi itu langsung di persiapannya. Tapi dalam kegiatan untuk kegiatan apresiasi tentu kita ingin menggali kembali apakah anak masih ingat pengetahuan yang kelas 7, kelas 8. Karena teksnya memang itu saja kan? Teksnya memang itu saja. Nah, teks deskripsi, teks berita kan itu saja. Nah, cuma tingkatan-tingkatannya kan semakin meningkat. Itu benar. Lanjut ke Pak. Baik, yang kedua masalah model. Di dalam membuat RPP, induk dari segala bentuk kegiatan itu adalah model. Apakah saya tidak boleh mencantumkan metode di RPP saya? Boleh. Boleh, kenapa tidak? Tetapi sekali lagi saya tekankan, induknya adalah model. Kapan metode terlihat? Metode itu terlihat di sintaks model. Dan tadi sudah kita buat. Di sintaks model dia kelihatan. Kalaupun misalnya kita tidak sebutkan secara eksplisit khusus model yang akan kita pakai, metode yang akan kita pakai tidak eksplisit kita buatkan ABCD besar, tetapi di dalam sintaks model kelihatan. Kan tadi pada tahap kedua kalau tidak salah di RPP yang kita buat itu, dengan menggunakan metode cooperative learning tipe jigsaw, kelihatan dia di kegiatan inti tempatnya kelihatan. Jadi metode, teknik, strategi pendekatan itu adalah anak model. Model inilah yang jadi induk yang perlu dikembangkan. Sebab masing-masing model ini sudah punya tata urutan. Urutan-urutan pelaksanaan kegiatan. Masalah metode kita masukkan ketika kita mengajarkan melalui susunan sintaks model itu. Walaupun tidak Bapak sebut secara eksplisit. Tidak harus ada BCD-nya. Walaupun tidak disebut, tapi kelihatan dia di sintaks model itu urutan keberapa. Nah, itu yang pertama. Kemudian diagnostik yang tadi disebut ya. Apakah harus? Ya harus. Bagaimana cara kita menentukan model kalau tidak dibuat diagnostiknya? Tidak bisa kita akan menentukan model kalau tidak tahu kondisi apakah 1, 2, 3 atau 4 kondisi anak itu. Tidak bisa kita akan menetapkan model. Nah, jawaban dari apakah harus saya buat RPP itu sekaligus, la tak mungkin. Dokumen sekolah itu ada dokumen 1, dokumen 2 tentang silabus, dokumen 3 tentang RPP. Yang boleh dijilid mantap dan kekembang itu hanya dokumen 1. Dokumen 2 dan 3-nya berkembang. Sebab tidak mungkin Pak akan membuat RPP baru olah sekalam. Kenapa? Enggak ada diagnostik. Bagaimana saya menentukan model? Itu cara lama. Jadi kita sekarang ini yang masih berK13 membuat RPP-nya itu adalah sebelum tampil minggu depan minimal H-1. Besok misalnya pada hari Senin Bapak akan tampil dengan materi tadi, keanekaragaman budidaya. Malam Minggu sudah buat atau malam Senin sudah buat. Kenapa? Karena sudah saya lakukan diagnostik. Jadi buku 2 dan buku 3 di kepala sekolah itu terbuka. Tetap terus menyisipkan. Disisipkan terus. Jadi ketika Bapak akan menyampaikan materi untuk yang kedua atau pertemuan berikutnya, sebelumnya dibuat RPP melalui diagnostik dulu. Ketika Bapak Ibu akan melaksanakan diagnostik, apakah di satu kelas? Semua kelas. Lalu berbeda temuannya, berbeda menentukan model. Di kelas 7A, 7 apa 71 di sini? 7A. Di kelas 7A kosong. Kondisi 1 lah gitu ya. Di 7B kondisi 2.
Di 7C kondisi 3. RPP berbeda. Bergaduh, nah nih. Modelnya, kan kondisi 1 itu problem, kondisi 2 project, kondisi 3 discovery inquiry. Caranya adalah bukan melihat hanya pada satu kelas, tapi akumulasi seluruh kelas 7. Jumlah kelas 7 itu berapa? Semuanya. Katakanlah 70, 71 katanya kabarnya di sini. 71. Akumulasi yang di hasil kondisi itu berapa? Kalau misalnya cuma 10 anak dari seluruh kelas 7, berarti kan akan menuju ke project based learning. Oh, saya belum menjelaskan perbedaan project sama discovery. Belum ya? Belum, nah baca sendiri. Padahal sama-sama memiliki kondisi kan? Begini, mohon maaf waktunya sedikit saja supaya Bapak Ibu maklum. Project based learning dan discovery itu kondisi anak sama-sama ada yang tahu, tapi cuman tinggal jumlahnya yang beda. Perbedaannya adalah pada hasil, Bapak Ibu. Kalau project based learning ditentukan hasilnya, misalnya materi sudah diketahui sama anak pasir dan semen materinya. Pada ketika saya memilih model project, saya tentukan karena dari yang kamu miliki semen dan pasir itu hasil akhirnya harus menjadi sebuah pot. Itu project harus menjadi pot, sehingga di project sintaksnya itu sudah jelas diarahkan supaya menuju satu hasil. Kalau discovery tidak ditentukan hasilnya, diberikan anak namanya saja discovery, namanya saja inquiry, membongkar pengetahuan anak dan menemukan discovery itu. Dengan kondisi pasir dan semen itu, misalnya dia berkelompok, 4 kelompok, bebas anak itu mau membuat apa. Kelompok ski apa jam dia? Tak dedek salah sulit-sulit batako pak tepek-tepek jari. Kata anak bahannya sama, semen dan pasir. Kelompok 2, lalu batako pak papin blok. Kata anak kelompok 2, kelompok C karena manut sama guru pot meleng ke ibu. Kelompok D sulit-sulit doang pada pina, bulat-bulat lah jadi deker. Itu discovery. Jadi bedanya adalah pada hasil. Kalau proyek kita yang menentukan, pembelajaran kita pada hari ini akan menghasilkan bentuk yaitu pot. Kalau discovery, pembelajaran kita hari ini adalah kalian bebas membuat apapun dari semen dan pasir. Itu bedanya. Dan satu kali lagi untuk menentukan model itu adalah mengakumulasi. Akumulasi seluruh kelas 7 itu lalu ditentukan. Barangkali tidak salah kalau kita memberikan aplaus luar biasa pada beliau.